Film Tunnel dibuka dengan seorang salesman mobil biasa bernama Jung-soo yang lagi perjalanan pulang buat ngerayain ulang tahun anaknya. Sebelum masuk tol, dia sempat mampir ke SPBU. Di sana terjadi salah paham kecil sama petugas tua karena si bapak agak susah dengar. Jung-soo sempat kesel, tapi masalahnya selesai dan si petugas ngasih sebotol air mineral sebagai tanda minta maaf. Air itu kelihatannya sepele, tapi nanti itu jadi penentu hidup dan mati. Jung-soo lanjut nyetir. Di mobil dia telepon istrinya, bahas soal hadiah ulang tahun anak mereka, Sujin. Awalnya dia kepikiran mau beliin anak anjing, tapi dia ragu karena takut gak bisa ngerawatnya dengan baik. Dia bilang juga kalau udah beli kue ulang tahun dan bakal sampai sekitar jam 5 sore. Setelah itu dia nerima telepon dari bosnya, bahas kontrak kerjaan minggu depan. Obrolan kerjaan belum selesai, tapi Jung-soo harus nutup telepon karena dia mau masuk terowongan. Dan disitulah semuanya berubah. Begitu mobilnya masuk terowongan, lampu tiba-tiba mati. Gelap total. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, suara gemuruh keras terdengar. Dalam hitungan detik, terowongan runtuh. Beton dan puing-puing jatuh menghantam mobilnya. Semuanya gelap, sesak, dan sunyi. Jung-soo pingsan. Beberapa saat kemudian, dia sadar. Mobilnya ringsek, terjepit di antara reruntuhan. Dia gak bisa keluar. Sinyal HP hampir gak ada, tapi masih bisa nelpon darurat 119. Dengan suara gemetar, dia kasih tahu posisinya terjebak di dalam terowongan yang runtuh. Petugas minta dia tetap tenang dan menunggu bantuan. Di luar, berita runtuhnya terowongan langsung viral. Media berdatangan. Jung-soo jadi satu-satunya korban yang terkonfirmasi masih hidup karena sempat menelepon darurat. Tapi bukannya fokus penyelamatan, beberapa media malah sibuk cari sensasi. Bahkan, ada yang nekat menelepon Jung-soo buat wawancara live di tengah dia lagi terjebak di bawah reruntuhan. Mereka janjiin kompensasi kalau dia mau eksklusif. Gila. Di dalam mobil, Jung-soo mulai hitung persediaan. 2 botol air, 1 kue ulang tahun, baterai HP gak penuh. Petugas penyelamat yang memimpin operasi, Dae-kyung, terus komunikasi sama dia. Dia kasih instruksi detail, minum setutup botol tiap jam, makan sedikit-sedikit, matikan HP buat hemat baterai. Jung-soo nurut, dia gak punya pilihan lain. Dia sempat telepon istrinya, berusaha terdengar tenang. Bohong kalau dia bilang gak takut. Dia bahkan sempat janji lagi soal anak anjing buat anaknya. Padahal dia sendiri gak tahu bakal hidup atau enggak. Tim penyelamat mulai kerja. Drone diterbangkan ke dalam terowongan, tapi gagal karena sinyal hilang. Dae-kyung bahkan nekat masuk pakai mobil buat cari titik lokasi lebih dekat. Mereka sempat dengar klakson, dan Jung-soo juga dengar suara dari luar. Harapan muncul, tapi tiba-tiba gemuruh lagi. Runtuhan tambahan bikin kondisi makin bahaya. Tim terpaksa mundur. Hari demi hari berlalu, Jung-soo disiplin banget. Minum seketup botol tiap jam, makan kue secuil, tidur sebisanya di kursi mobil yang sempit. Di tengah keputusasaan, dia dengar suara anjing menggonggong dari ventilasi sempit di dekat mobilnya. Ternyata ada korban lain. Lewat celah ventilasi itu, Jung-soo nemuin seorang gadis muda bernama Mina yang terjepit puing dan gak bisa bergerak. Anjingnya masih hidup. Mina udah 2 hari terjebak. Kondisinya lemah banget. Jung-soo merangkak lewat celah sempit itu. Tubuhnya luka-luka. Cuma buat memastikan dia nggak sendirian. Dia bagi airnya ke Mina. Padahal airnya sendiri terbatas. Bahkan dia ngasih sedikit buat anjing itu juga. Jung-soo pinjamin HP supaya Mina bisa telepon ibunya. Si ibu nangis. Minta Jung-soo tolong jaga anaknya. Jung-soo janji. Tapi janji itu nggak bisa dia tepati. Beberapa hari kemudian, kondisi Mina memburuk. Napasnya sesak. Dia terus minta air. Jung-soo kasih sisa airnya. Saat dia balik lagi dengan botol, Mina udah nggak sadar. Jung-soo panik. Coba angkat puing yang menjepit tubuhnya, tapi gak kuat. Di situ, dalam gelap, dalam sesak, Mina meninggal. Jung-soo cuma bisa nutup jasadnya pakai jasnya sendiri. Kue ulang tahunnya habis dimakan anjing Mina. Dia marah, tapi gak tega ngusir hewan itu. Sekarang dia benar-benar gak punya makanan. Air habis. Dae-kyung dari luar menyarankan hal yang gak kebayang.
Tampung air kencing buat diminum. Jungsu jijik. Tapi rasa haus lebih kejam. Akhirnya dia lakukan. Bertahan hidup kadang gak punya harga diri. Saat hampir putus asa, dia nemu tetesan air dari celah batu. Air rembesan kecil. Dia tampung. Itu jadi sumber harapan baru. Sementara di luar, masalah makin rumit. Media mulai mempertanyakan biaya penyelamatan. Pemerintah ditekan karena dana membengkak. Udah lebih dari 2 minggu. Mereka bahkan salah menggali titik lokasi. 17 hari sia-sia. Jungsu dengar kabar itu lewat telepon. Dia hancur. Dia udah nunggu 17 hari. Badannya kurus. Janggut tumbuh lebat. Mentalnya nyaris runtuh. Dia bilang ke istrinya kalau mungkin ini telepon terakhir. HP-nya hampir mati. Dia cuma minta istrinya jaga Sujin baik-baik. HP mati. Komunikasi terputus. Hari ke-23. Belum ada tanda-tanda dia hidup. Tekanan makin besar. Bahkan ada kecelakaan di lokasi penyelamatan yang bikin satu pekerja tewas. Pemerintah akhirnya memutuskan menghentikan operasi. Secara resmi, Jungsu dianggap sudah meninggal. Istrinya hancur. Tapi dia tetap bilang akan menunggu. Di dalam terowongan, Jungsu ternyata masih hidup. Dia dengar lewat radio mobil bahwa penyelamatan dihentikan. Dia nangis diam-diam. Semua orang di luar anggap dia mati. Tapi Dekyu nggak percaya. Sebelum semuanya benar-benar dihentikan, dia turun sendiri ke bawah. Dia pakai alat pendeteksi suara, mencoba cari tanda sekecil apapun. Di tengah tekanan dan ancaman ledakan tambahan buat menutup terowongan, Dekyu merasa dengar sesuatu. Ketukan lemah. Dia teriak minta semua diam. Dan ya, ada respons. Jungsu masih hidup. Ledakan dihentikan. Tim kembali bekerja mati-matian. Hari ke-35. Setelah lebih dari sebulan terjebak, mereka akhirnya menemukan mobil Jungsu. Dalam kondisi setengah sadar, kurus, dehidrasi, tapi hidup. Dia diselamatkan. Media langsung menyerbu. Kamera, mikrofon, pertanyaan nggak berhenti. Daekyong yang selama ini nahan emosi, akhirnya meledak. Dia marah pada media yang dari awal lebih peduli sensasi daripada nyawa manusia. Jungsu pulih perlahan. Trauma jelas ada. Di adegan akhir, setiap kali dia masuk terowongan, dia selalu berhenti sejenak dan berdoa. Film selesai. Panel bukan cuma soal orang terjebak di reruntuhan. Ini tentang ketahanan manusia ketika semua sistem hampir menyerah. Tentang bagaimana satu orang di dalam gelap bertahan cuma dengan air setutup botol dan harapan tipis. Tentang satu penyelamat yang menolak tunduk pada tekanan politik. Dan tentang betapa kejamnya sorotan kamera saat empati hilang. Kadang yang bikin kita selamat bukan cuma makanan atau air, tapi satu hal sederhana. Ada orang di luar sana yang belum menyerah mencari kita.